Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mawarni SPD, asal sekolah SMA Negeri 2 Putus Sibau, CGP Angkatan 9, dengan Ibu Fasilitator Ibu Muziati SPD dan PP Bapak Arik Yuda SPD. Pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sudah memahami. Pertama, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang kedua, kodrat anak adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, asas trikon, kontinu, pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dan selalu berkesinambungan. Konvergensi, sebuah proses pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan. Konsentris, pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kultur budaya bangsa sendiri agar proses belajar menjadi lebih efektif. Sistem Among, Ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan atau contoh. Ing madyo mangungkarso, di tengah memberikan semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan. Budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, saya sudah memahami. Pertama, nilai guru penggerak berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, efektif, dan inovatif. Kedua, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, saya memahami. Pertama, inquiry apresiatif sebagai manajemen perubahan. Selanjutnya, membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi sesuai profil pelajar Pancasila. Pada koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak terdapat pertanyaan pemantik 1, yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak dan Ibu? Menurut saya, seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi peserta didiknya sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah: pertama,
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya, membuat kelas menjadi asyik dan menyenangkan, serta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan itu semua, maka kita bisa menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di SMA Negeri 2 Putu Sibau, saya beserta kepala sekolah dan guru lainnya mempersiapkan diri menghadapi abad 21. Kami mengupdate dan mengupgrade diri sesuai perkembangan zaman untuk mempersiapkan para peserta didik dalam menghadapi abad 21. Abad 21 merupakan masa di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, yang membuat komunikasi menjadi lebih mudah karena tidak lagi mengenal batas, jarak, dan waktu. Siswa di abad 21 merupakan bagian dari generasi Z atau milenial. We need to educate our children for their future, not for their past. Yang artinya, kita harus mendidik anak-anak untuk masa depan mereka, bukan masa lalu. Atau yang sudah akrab di telinga kita, ungkapan bahwa kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Saat ini sudah memasuki abad 21, di mana perkembangan zaman sudah sangat berbeda. Tantangan dan peluang yang muncul juga sangat berbeda dengan masa lalu. Untuk menghadapi abad 21 ini, keterampilan belajar apa yang harus dimiliki oleh guru dan siswa? Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah: pertama, critical thinking atau berpikir kritis, and problem solving atau pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional, sedangkan problem solving adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dengan kemampuan ini, saat ini siswa mendapat informasi, mereka tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya terlebih dahulu. Dengan kompetensi ini, siswa akan mampu untuk menganalisa sesuatu hal dan memecahkan masalah. Di tengah derasnya arus informasi yang ada seperti saat ini, sangat penting untuk membekali siswa kemampuan ini supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Yang kedua, communication atau keterampilan berkomunikasi. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana siswa dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan utama dari diajarkan kemampuan berkomunikasi ini adalah supaya siswa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga pesan yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Berikutnya, collaboration, kolaborasi. Pada abad 21, selain membangun jiwa kompetitif, ada hal lain yang lebih penting untuk diajarkan kepada siswa, yaitu kolaborasi. Penting untuk diajarkan kepada siswa untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain,
sehingga dapat mencapai kesuksesan yang bersama-sama. Berikutnya, creativity atau kreativitas. Mengapa kreativitas harus dikembangkan di abad 21 ini? Karena kreativitas dapat membuat siswa berpikir out of the box. Mereka akan dapat lebih berani mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Kemampuan berpikir kreatif selama ini dianggap hanya terbatas pada penciptaan barang atau ide baru. Padahal, kreativitas juga bisa diterapkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, citizenship. Pendidikan global citizenship ini melatih siswa untuk aware bahwa mereka tidak hanya memiliki suatu komunitas atau etnis tertentu saja, melainkan mereka juga adalah bagian dari warga negara dunia. Tujuan dari pendidikan global citizenship adalah untuk memberdayakan siswa berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi tantangan global dan menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman. Mereka akan dapat menghargai perbedaan, baik itu perbedaan kebudayaan, kebangsaan, fisik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah leadership. Anak-anak adalah pemimpin masa depan. Supaya mereka menjadi pemimpin yang handal di masa depan, mereka harus dilatih untuk memiliki karakter dan juga keterampilan leadership sejak dini. Dalam leadership, sikap kepemimpinan dalam diri siswa dibangun agar menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang dapat menjalankan perannya sebagai siswa, serta siswa yang dapat mengembangkan potensinya sebagai seorang pribadi. Mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa untuk mewujudkan siswa yang kreatif dan bernalar kritis. Diharapkan prakarsa perubahan ini dapat menuntun peserta didik dalam upaya mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui wirausaha agar siap menuju abad 21. Pertanyaan pemantik kedua pada modul 1.3. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang membacanya. Pada demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, saya membuat visi yang pertama. Terwujudnya siswa yang berprestasi dan berkarya melalui wirausaha sesuai profil pelajar Pancasila. Setelah memahami inquiry apresiatif dari fasilitator dan modul 1.3, saya merevisi visi saya karena visi awal masih terdapat frasa profil pelajar Pancasila. Visi revisi adalah terwujudnya siswa yang berprestasi dan berkarya melalui wirausaha untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Saya ingin mewujudkan generasi yang siap menghadapi abad 21 dengan keterampilan yang mereka miliki untuk mewujudkan siswa yang berprestasi dan berkarya melalui wirausaha. Demikian koneksi materi modul 1.3. Semoga bisa menginspirasi dan visi yang saya buat semoga bisa menjadi kenyataan. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.